Disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Tha'lab al-Khushani, semoga Allah meridhai dengan tambahan lafaz, dengan lafaz kata Rasulullah SAW, fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithlu qabdi al-jamr lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'malu mithla 'amalikum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam memberitakan, sungguh di akhir zaman nanti, di belakang kalian nanti ada ayaman, ada hari-hari, ada masa-masa sabar, tabah, kokoh, istiqomah di hari-hari itu seperti menggenggam bara api. Seseorang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari itu, dia mendapatkan seperti pahala 50 orang yang mengamalkan seperti amal kalian, wahai para sahabat. Ditambahkan, qila ya Rasulullah, ditanyakan ya Rasulullah, ajru khamsina minna aw minhum, pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? Beliau mengatakan, bal ajru khamsina minkum, tidak, bahkan pahala 50 orang dari kalangan kalian. Ini hadis hasan li ghairi, dia mengatakan sahih dikarenakan banyak sekali sahabat yang meriwayatkannya, banyak pula jalur-jalurnya. Barakallahu fikum. Di antara yang mensahihkannya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ini hadis khabar dari beliau SAW. Khabarnya Rasul pasti benar, memberitakan tentang kondisi di akhir zaman, pasti akan terjadi, dikarenakan khabarnya beliau wahyu minallah jalla wa ala semata. Dan kita sebagai umat Islam wajib meyakininya, mempercayainya. Apa itu? Banyak kabar yang bersampaikan di sini. Yang pertama adalah berita di akhir zaman nanti ada ayyamus sabr, hari-hari penuh kesabaran. Kaum muslimin, kaum mukminin, salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah salafiyin diuji keimanannya, diuji ketakwaannya, diuji manhajnya, diuji keagamaannya. Berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, berbagai macam gangguan, kerusakan-kerusakan yang luar biasa, melebihi yang lainnya di hari-hari itu, sehingga dituntut untuk lebih banyak sabar. Disebut dengan ayyamus sabr. Katanya para ulama, ayyamus sabr itu terjadi di akhir zaman dan bisa terjadi merata hampir semua tempat kaum muslimin. Bisa pula terjadi di sebuah tempat tanpa yang lain. Di sebagian tempat muslimin di sana mengalami ayyamus sabr, perjuangan yang luar biasa mempertahankan agamanya. Tempat yang lain aman, nyaman, enggak banyak gangguan. Barakallahu fikum. Era sekarang ini sudah masuk era ayyamus sabr. Bahkan sebelum kita sudah ada ayyamus sabr. Dikarenakan tidak harus menimpa semua umat Islam seluruh dunia, tidak harus. Tapi bisa menimpa sebagian mereka di sebuah tempat, di sebuah waktu, di sebuah generasi. Barakallahu fikum. Tapi ada yang mengalami ayyamus sabr. Berislam begitu berat cobaannya. Dia dibully, dicemooh, dihina, diintimidasi, dimusuhi, diganggu, dianiaya. Ada yang mengalami ini semua ayyamus sabr. Maka bagi mereka yang mengalami ayyamus sabr dan sabar istiqomah ketika itu dapat pahala ini. Yang kedua, beliau memberitakan bahwasanya ketabahan, tabah, kokoh, istiqomah
di atas sunnah, sesuatu yang sangat berat, perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Belum menggambarkan dengan bahasa mithl qabd al-jamr, sabar ketika itu, tabah ketika itu, kokoh ketika itu makna istiqomah. Istiqomah ketika itu seperti menggambara api, bara api. Itu menggambarkan betapa perihnya, betapa pedihnya, betapa perjuangan yang luar biasa, begitu banyak berkorban. Bara api. Ini bara, antum pegang gini itu udah kepanasan. Antum genggam dia. Al-qabd itu seperti ini. Ada qabd. Kalau cuma begini, nyentuh doang, lams. Tapi yang namanya qabd itu digenggam seperti ini. Yang digenggam jamrun, api yang membara. Bara api. Kamu genggam. Bisa bayangkan betapa perihnya tangan ini, betapa pedihnya, betapa perihnya, betapa sakitnya. Itu menggambarkan situasi yang begitu dahsyat, mengerikan, genting di masa itu. Dia yang sabar tadi, istiqomahnya dia, perjuangan dia itu istiqomah, begitu menyakitkan, begitu pedih, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, harus kuat. Ini kalau nggak kuat lepas. Ketika antum merasa tidak kuat menahan perih, akan lepas. Lepasnya adalah penyimpangan Anda. Ganti lagi. Supaya nggak lepas. Barakallahu. Tapi manakala kamu genggam, semakin erat, semakin kuat, engkau bertahan, engkau berjuang, engkau berkorban, engkau sabar, engkau tabah, lama-lama mati rasa, tidak ada rasanya, nggak ada lagi perih dan pedihnya. Artinya engkau telah berhasil melalui masa-masa itu. Masa-masa sabar tadi, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, dan engkau berhasil masih istiqomah ala sunnah. Barakallahu fikum. Tidak gampang, dibahasakan begitu berat, begitu perih, begitu pedih, dan macam-macam gangguannya. Entah direcehkan, dihinakan, dicemooh, difitnah, dituding, digunjing, diintimidasi, disakiti, diganggu perasaannya, fisiknya, bahkan mungkin juga bakal diancam bunuh, bahkan dianiaya, disiksa, mungkin juga dibunuh. Berbagai macam gangguan yang ada ya. Sangat perih. Yang ketiga, belum memberitakan terkait dengan pahalanya. Orang yang istiqomah di situasi seperti itu mendapatkan pahala yang sangat besar, sebesar perjuangan dan pengorbanannya. Dia mendapatkan pahala 50 orang sahabat yang beramal sebagaimana amalnya dia. Amal kebajikan, kesabaran dia diganjar berlipat-lipat ganda. Seperti pahala 50 orang sahabat. Ikhwan fillah, satu orang sahabat saja yang beramal tidak bisa kamu tandingi. Rasul mengatakan dalam hadisnya dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Kata beliau mengatakan dalam sabdanya, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Kamu jangan mencela sahabatku. Jangan mencela sahabatku. Demi Allah, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda hadim nasifah. Sungguh demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak bakal bisa menyamai pahala satu mud atau setengah mud infaknya sahabat. Ini sahabat berinfak satu mud, sepenuh dua telapak tangan orang dewasa. Infak sekian.
atau setengah mud, infak sekian. Pahalanya ini tidak bakal bisa kamu tandingi meskipun engkau berinfak 1 gunung Uhud berupa emas. Gunung Uhud ditimbang berapa gram ya? Berapa gram? Jangan mengatakan gram, berapa kilo? Mungkin berapa kintal? Mungkin berapa ton? Habis ton apa? Yang paling berat? Gak ada lagi ya? Mungkin ribuan ton. Gunung ya akhi. Beribu-ribu ton emas. Emas sekarang harganya mahal ya, 1,5, 1,4 dikalikan ribuan ton, sudah tergambar berapa bilion uangnya itu sudah. Bukan lagi triliun, bilion. Engkau berinfak sebanyak itu, tidak bisa menanding infaknya 1 mudnya sahabat atau setengah mudnya sahabat. Barakallahu fikum. Di akhir zaman nanti, ketika seseorang muslim, seorang mukmin, seorang sunni bisa istiqomah, tegar di atas sunnah dalam kondisi yang seperti yang digambarkan tadi, seperti menggambar api, dia masih kokoh, dia masih kuat di atas sunnah, itu mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Tidak cuma 1, tapi 50 orang sahabat yang beramal sebagaimana amal kalian. Tak terhingga jumlahnya, tak terbatas jumlahnya, begitu besar pahalanya. Karena keistiqomahan tadi. Al jaza min jinsil amal, yang namanya balasan tergantung jenis amalnya. Dikarenakan keistiqomahan yang penuh perjuangan, penuh pengorbanan, maka diganjar setimpal untuk sang pelaku. Barakallahu fikum.